Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Furqan ayat 48. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi arsalar riyaha busyram baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Yang artinya, Dia yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yakni hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, Allah berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kemudian diriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah beliau bersabda terkait dengan masalah air laut, huwa at-tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Imam Asy-Syafi'i beliau melanjutkan, semua air dari laut, baik yang tawar maupun yang asin, air sumur, air dari langit, air yang dingin atau salju yang dipanaskan maupun yang tidak dipanaskan, semuanya sama, yakni boleh bersuci dengannya. Sedangkan air yang kena panas matahari tidak dilarang penggunaannya kecuali untuk keperluan pengobatan. Ayat yang kita bahas ini adalah ayat yang menjadi dasar daripada hukum yang dicetuskan para ulama bahwa untuk melakukan bersuci maka harus dengan menggunakan air, dan air itu memiliki sifat ma'an tahura, suci dan mensucikan. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu adalah air yang tahura. Dalam bahasa Arab ada namanya tohir, suci. Kemudian ada sebuah kalimat untuk menegaskan atau mengsangatkan dengan tohuro, artinya sangat bersih, sangat suci. Oleh sebab itu dalam ketentuan fikih disebutkan bahwasanya air yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah air yang seperti ini, suci mensucikan, baik air dari laut, air dari sumur, air hujan, air sungai, maupun air-air yang asli dari ciptaan Allah seperti itu, maka itu disebut air yang suci mensucikan. Tetapi ada juga namanya air yang tohir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada juga namanya air mutanajis, air yang awalnya suci kemudian terkena najis.
Maka ketentuan pembagian air ini harus kita fahami bersama-sama. Karena kita semua tentu untuk sholat syaratnya wudhu menggunakan air ini. Kita ketika mandi menghilangkan hadas besar syaratnya harus seperti ini. Kita ketika terkena najis untuk mensucikan dari najis tersebut dengan menggunakan air ini. Air itu kalau dalam aturan fikih dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan. Ini disebut air mutlak atau air yang sesuai penciptaannya. Kalau air sumur bersih, air dari danau itu suci dan seterusnya, air hujan. Tapi kalau sudah dipindah, nanti kalau ini airnya air apa, air kopi, air teh atau air kelapa dan sebagainya, ini nanti memiliki pemilahan yang berbeda. Selama air yang asli ciptaan Allah dari tempatnya, maka ini disebut air yang suci dan mensucikan. Itu pun dengan catatan selama tidak terjadi perubahan warna, rasa, bau. Kalau sampai terjadi perubahan dari 3 unsur ini, nanti menjadi tidak bisa lagi untuk mensucikan. Air yang kedua adalah air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Ini ada 2 macam. Yang pertama adalah air mustakmal, air yang telah digunakan untuk bersuci. Saya memiliki air, kemudian saya gunakan wudhu. Bekas air wudhu saya itu airnya suci, tapi tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci kembali. Nama air itu suci, tapi tidak mensucikan. Air mustakmal ini kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar didasarkan pada fi'lu sahabat. Pada masa Nabi itu air sangat langka. Mereka untuk air itu adalah benda yang sangat mahal karena langka. Tapi tidak pernah ada catatan sejarah sahabat menggunakan air untuk wudhu berkali-kali. Setelah digunakan ya selesai, setelah digunakan ya selesai. Maka ini menjadi dasar dari madhab Syafi'i, berarti air itu hanya berfungsi untuk digunakan bersuci 1 kali. Kalau saya telah menggunakan air untuk membasuh muka, maka tidak boleh saya gunakan untuk membasuh tangan, karena ini berarti sudah mustakmal. Yang kedua adalah air yang tidak digunakan bersuci tapi statusnya tidak bisa lagi mensucikan, yakni air yang telah bercampur. Satu contoh, air dicampur dengan teh. Ada gelas berisi air teh, itu suci, kita minum boleh. Tapi itu suci tidak mensucikan. Kita berwudu dengan itu tidak diperkenankan. Atau mungkin air-air yang lain, selama air itu telah bercampur dengan benda lain, yang benda itu sifatnya suci tetapi merubah keadaan air, maka airnya suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga disebut air musammas, air yang sangat panas karena terik matahari. Dalam penggunaan air ini hukumnya makruh. Boleh bersuci dengan air itu tapi makruh, karena sangat mengkhawatirkan dari sisi medis. Cuma kalau dalam keterangan kitab-kitab fikih, ini hanya berlaku untuk daerah yang sangat panas, di Afrika maupun di tempat-tempat yang jelas-jelas air ketika ditaruh di luar terkena terik matahari menjadi sangat panas,
maka menggunakan air itu hukumnya makruh karena berdampak negatif pada kesehatan. Tapi kalau untuk di kawasan kita yang sifatnya itu tidak terlalu panas, maka ini hukum tersebut tidak berlaku. Jadi kalau untuk yang ketiga, air musammas ini sifatnya tergantung daerah di mana air itu berada. Dan yang ketiga adalah air yang mutanajis, air yang terkena najis. Air yang terkena najis itu statusnya sudah tidak suci lagi. Dia menjadi air yang telah bercampur najis, maka nggak boleh digunakan bersuci. Ini ada dua kategori. Ada air mutanajis yang sedikit, ada air mutanajis yang banyak. Air mutanajis yang sedikit, katakanlah air itu hanya beberapa liter, kemudian terkena najis, maka semuanya menjadi mutanajis. Saya punya gelas, kemudian kemasukan darah di dalamnya, meskipun tidak berubah warna, meskipun tidak berubah rasa, karena airnya sedikit bercampur dengan najis, semuanya dihukumi mutanajis, nggak boleh digunakan untuk wudhu. Kemudian air yang banyak. Air yang banyak itu kalau dalam fikih disebut air yang lebih dari 2 kolah. Kalau dalam aturan 60 cm persegi, itu ukuran daripada air 2 kolah. Selama air sedikit kok tumpah dari ukuran ini menjadi suci semua. Tapi kalau kurang daripada ini terkena najis, semuanya mutanajis. Kalau lebih daripada itu, untuk menjadi mutanajis ketika telah terjadi perubahan warna, rasa, dan bau. Umpamanya kemasukan darah, airnya banyak, airnya sekarang menjadi merah, maka menjadi mutanajis. Tapi kalau kemasukan darah sedikit, kemudian airnya banyak, lebih dari 2 kolah, airnya tetap suci dan mensucikan. 4 hal ini harus kita ketahui. Kenapa? Karena ini menjadi penentu daripada keabsahan wudhu, mandi, dan mensucikan ketika kita terkena najis. Semoga kita semuanya bisa senantiasa menjaga kesucian diri kita, kesucian daripada apa yang kita gunakan, agar ibadah kita semuanya secara fikih dianggap sah dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.